Ida. Ida. Kasih nama, kita panggil Ida aja deh. Nggak usah ngomongin di desa-desa, di kampung-kampung. Di kota besar. Yang apaan? Gue nggak percaya kayak gitu-gituan. Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan bahas tentang santet. Dan santet ini yang berhubungan dengan videonya DMS kemarin yang di Taman Festival. Yang kita akan bahas itu adalah kisah tentang hantu Hida yang disantet oleh temannya sendiri. Terus apa sih pesan-pesannya untuk orang yang disantet dan bagaimana penanganannya yang sebenarnya ini dijabarkan di dalam video ini. Tapi di sini kita akan bahas dari part per part yang mungkin nggak begitu panjang, cuma moga-moga jelas buat kalian. Saya juga mau klarifikasi dulu. Ada yang bilang, bang kenapa tiba-tiba bahas DMS? Jadi baru kemarin-kemarin dan baru mungkin beberapa bulan kemarin saya mulai coba lihat videonya DMS dan ternyata aku jatuh cinta gitu. Jadi aku senang banget sama ceritanya DMS dalam setiap video-videonya. Tadinya aku emang gak bahas DMS ya, tapi karena aku merasa aku nggak jadi Saradik nih. Kenapa aku nggak angkat di konten YouTubeku aja untuk membahas Saradik juga? Karena aku juga di sini kan konten reaksi horor ya, biasanya cerita-cerita misteri kayak gitu. Terus kayak punya YouTube-nya Kang Ujang Bustomi juga. Kita reaksi gitu, maksudnya kita cuma karena channel ini channel horor ya, jadi kita reaksi yang horor-horor begitu, kayak cerita pengalaman dan sebagainya. Dan di cerita DMS ini, jadi video ini tuh dibuat cuma untuk menjabarkan satu part aja. Kayak misalnya di sini saya mau ambil hantu Corin Hida, di sini Corin Hida adalah sosok Corin yang akhirnya dirilis. Dia adalah Corin yang korban dari santet yang sampai merasuk ke dalam penyakit, maksudnya ke dalam tubuh, menggerogoti tubuhnya dia, menggerogoti tubuhnya si Hida ini. Awal ceritanya tuh seperti ini. Si Hida adalah seorang penari yang ada di Bali ya pastinya, dan entah karena apa di situ, entah karena harta, entah karena iri, ini tuh teman dekatnya ini membuat Hilda untuk bukan Hilda ya, Hida membuat Hida ini hidupnya tuh susah, sengsara, dan akhirnya selama kelamaan tubuhnya dia itu semakin dihabisin oleh santet yang masuk ke dalam tubuhnya itu. Salahnya Hida di sini, harusnya dia periksa ke dokter juga, karena kalau santet didiamkan dia bakal menyerang tubuh. Jadi buat pelajaran kita semua, kalau misalnya kita juga terkena masalah di gaib gitu seperti santet dan yang lainnya, kita juga harus memeriksakan tubuh kita ke dokter. Kita juga harus butuh penanganan medis biar tidak menjalar sampai kemana-mana. Dan cerita Hida ini akhirnya dia kayak disakitin itu loh, kayak sampai habis badannya. Di gambarnya juga sama Kak Wisnu tuh habis, dia badannya habis sampai kurus banget dan kasihan banget ngelihat dari gambarnya. Dari yang penari kan cantik, mungkin dia karena faktor iri kali, bisa jadi faktor iri nih, temannya iri sama si Hida ini, padahal dia teman dekatnya. Sampai dia bilang jangan mudah percaya sama orang, meskipun itu teman dekat sendiri. Kita harus punya privacy, kita harus juga berhati-hati ketika menerima makanan. Jangan lupa berdoa dulu ketika kita mau makan. Bukan berprasangka buruk, tapi kita harus berhati-hati ketika menerima makanan atau dari seseorang, walaupun itu dekat. Jangan lupa berdoa sebelum kita makan atau minum. Jadi kasus Hida ini santetnya tuh melalui makanan masuk ke dalam, akhirnya melekat dalam tubuh, yang akhirnya menggerogoti tubuh dia, yang akhirnya
penanganan medis memang harus diperlukan, tapi di situ dia nggak ke medis yang akhirnya berakhir fatal gitu. Akhirnya dalam keadaan seperti itu, Corinne-nya pun akhirnya tersesat yang kemana-mana seperti ini. Dari cerita ini kita bisa simpulkan bahwa punya dekat apapun kita sama teman, kita harus punya privacy dan kita mesti hati-hati, jangan mudah percaya begitu aja, karena kita nggak tahu hati seseorang ketika kita itu iri, ketika kita diiriin sama orang gitu. Jadi ya banyak macam orang kalau misalnya udah masalah tahta, harta atau masalah yang lainnya, kayak misalnya dia tuh pengen menyingkirkan temennya tapi dia susah akhirnya dengan cara-cara seperti ini. Dan di sini ada lagi kalau misalnya masalah santet. Kalau misalnya kalian berhubungan dengan santet, kalau misalnya kalian ngerasa ada yang bikin, ada yang ngirim kalian juga harus memeriksakan diri kalian ke dokter. Jangan lupa, karena santet itu bisa menggerokotin tubuh. Itu ada di DMS kemarin dan Nyai bilang seperti itu. Kalau misalnya santet bisa menggerokotin tubuh, kalau misalnya terlalu lama didiamkan di dalam diri kita. Kalau misalnya pembersihan iya, tapi juga pembersihan fisik melalui medis juga perlu. Demikian video kali ini, dan ya ini studio baru saya khusus buat saya sebagai Saradik ya, karena saya juga nonton videonya DMS dan saya subscribe, dan saya juga selalu nonton dalam beberapa bulan ini untuk mengikuti DMS. Bahkan yang terakhir yang Pak Dem itu berubah, saya juga belum ngerti jawabannya itu gimana. Katanya sih karena ada aura negatif yang di situ yang bertabrakan. Cuma kita nanti tunggu videonya di malam minggu. Jangan lupa stay juga di channel DMS Kak Sarah Wijayanto. Saya Rizky, bye bye. Assalamualaikum.